Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang kalian kerjakan. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Di bab ini Syekh menulis sebuah bab atau subbab yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat Allah dan apa korelasinya atau hubungannya dengan kitab tauhid? Karena syukur itu mempengaruhi tauhid seorang hamba. Syukur itu mempengaruhi tauhid seorang hamba. Ini gara-gara apa? Lisan. Ya emang ini bukan perkara syirkun akbar. Ini bukan perkara syirik besar. Tapi ini syirik kecil. Tidak apa-apa Zat, kecil-kecil Zat. Ingat ikhwan ya. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar itu diantaranya apa? Membunuh, berzina, apalagi meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, riba, itu dosa besar. Tapi orang yang melakukan syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Nah, jadi jangan menyepelekan syirik kecil. Jadi jangan sampai ngomong tidak apa-apa Zat, kecil-kecil lansat. Ingat ikhwan ya, bukit sulap di hadapan kita, di belakang kita ini ya, itu terdiri dari batu-batu kecil. Batu-batu kecil ya paling besar seberapa lah. Itu dikumpulkan jadi besar. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Dan syukur ini ikhwan, ini sangat berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya syukur, ya, hakikat syukur itu sendiri itu adalah ibadah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi coba? Orang yang sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudah dia melakukan. Ini sebuah privilege ya. Dosanya Nabi itu diampuni sebelum dia melakukan dan sesudah dia melakukan. Ya, ini dikenal dengan maksum, terbebas dari dosa. Nabi ya, itu paling suka sholat malam. Sampai dalam sebuah riwayat kakinya itu bengkak-bengkak. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setiap malam ketika Nabi Muhammad SAW bermalam di rumahnya, sholat sampai lama sekali. Ya. Sujudnya lama, rukuknya lama, berdirinya lama. Ya. Sampai kaki beliau ini bengkak-bengkak. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, kenapa kamu masih sholat malam? Kan kamu udah diampuni dosanya sebelum dan sesudah kamu melakukan. Terus ngapain lagi harus sholat malam?" Afala akuna abdan syakura. Kata Nabi Muhammad SAW,
Apakah nggak boleh aku ini jadi hamba yang bersyukur? Ini sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada hubungannya antara syukur dengan tauhid? Ketika seseorang mengatakan, aku cak ini nih yo karena kerja keras aku dewe. Aku bisa punya ini yo karena kerja keras aku, gitu loh. Paham nggak? Saya bisa beli rumah, saya punya kendaraan yang bagus ini karena hasil kerja keras saya. Ini masuk kategori syirik. Dia menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Dan kaitannya dengan tauhid uluhiyah, dia tidak beribadah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau ada orang nih, ya, ada orang yang mengatakan alhamdulillah, aku punya rumah misalnya. Tapi hati kecilnya dia mengatakan, ya aku ini kayak gini ya karena kerja keras saya. Karena kelas bisnis yang saya ikutin. Kan ada tuh, ya. Di sosial media, kelas bisnis, ya, cara penjualan properti, cara ini, ya, digital marketing segala macam dia ikutin ya. Dalam lisan di lisannya dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi di hatinya dia mengatakan bahwa saya bisa seperti ini karena kerja keras saya atau karena kelas yang saya ikutin. Ini termasuk syirik asghar, syirik yang kecil, ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Ini sangat berkaitan ya antara syukur dengan tauhid. Sebenarnya pembahasan syukur ini, ikhwan, ya, sudah pernah kita bahas di Tazkiyatun Nafs, ya, penyucian jiwa. Tapi dalam kitab Tauhid juga dibahas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita murojaah, ya, mengulang. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-ilmu bil murojaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Ya. Kalau ilmu wudhu, ya, setiap hari kita wudhu, betul? Nggak mungkin seorang muslim yang baik nggak mungkin setiap hari nggak wudhu. Nah, kalau ilmu akidah, ilmu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak diulang-ulang terjerumus pada kesalahan. Ya. Seperti yang sering kita bahas, ya, tentang kalimat seseorang yang ringan tapi bisa menjerumuskan ke neraka. Kalimat yang ringan tapi masuk kategori syirik. Aman dak kati aku. Nah, ini ditanda kutip, ya. Kalau dak kati aku, nah, ini seolah-olah Allah ditiadakan sama dia. Ini nggak boleh. Kalau kita nggak ulang-ulang ilmu ini, ya bisa jadi keceplosan kita. Oh, yang mendati aku dak makan kalau tadi kan. Aman dati aku mati kalau tadi kita bermobil. Nah, aku selamatkan tadi. Padahal yang menyelamatkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan mukadimahnya tentang rukun syukur. Pondasi dari syukur itu ada 3, ikhwan. Yang pertama itu mengakui dalam hati. Ini tauhid rububiyah. Mengakui dengan hati. Caranya gimana? Ya kita mengakui bahwasanya segala kenikmatan, segala fasilitas, segala kemudahan yang kita miliki saat ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang kita rasakan saat ini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan nikmat kalau nikmat itu udah pergi. Contoh, coba sekarang kita makan apalah sesuatu, gigi kita normal nih, sehat, nggak kerasa nikmat gigi. Tapi kalau lagi sakit gigi, ya, jangankan makan, dengar orang ngobrol aja emosi, kawan. Ini kalau lagi dicabut nikmatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini, yang pertama kita harus meyakini bahwasanya segala nikmat yang kita rasakan saat ini, oksigen gratis, ya. Kalau sakit bayar dong ya oksigen, ya. Tabungnya bayar ya. Berapa 1 liter dok sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Satu tabung itu zaman COVID berapa? 900 ribuan ya. Oksigen.
yang dikasih Allah Subhanahu wa taala itu gratis. Tapi ketika kita sakit suruh bayar. Kita harus meyakini bahwa segala kenikmatan yang kita miliki saat ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian, kendaraan yang nyaman, istri di rumah, apalagi rumah yang nyaman, tetangga yang baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Bukan karena kita hebat. Kemudian rukun syukur yang kedua yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dengan lisan kita. Bibir kita ini lisan kita ini jangan sampai kering dari berzikir kepada Allah. Kayaknya hampir di setiap kegiatan kita dianjurkan untuk berzikir. Kecuali di dalam toilet. Toilet nggak boleh, antum sambil jongkok zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha nggak boleh. Haram. Di kendaraan, di motor, di mobil, daripada nyanyi mending zikir. Kadang gitu, pakai helm ya kan, helmnya full face. Kadang tuh setan tuh licik, dibuatnya kita murojaah. Murojaah apa? Murojaah lagu-lagu yang lama. Dibuatnya kita nyanyi. Dilalaikan dari berzikir. Nah ini bisikan setan nih kok. Coba di motor, kalau kita di motor, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berpahala nggak kira-kira? Berpahala daripada bernyanyi. Lisan kita ini jangan sampai kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengatakan bahwasanya nikmat yang kita miliki ini itu datangnya murni dari Allah. Kita tampakkan nikmat kita, nikmat yang Allah berikan. Tapi ingat ya, jangan pamer. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu tampakkan. Tapi jangan pamer. Dan ini amalan hati, ikhwah. Contoh, kita punya uang nih. Punya uang mampu beli baju harga 200.000. Misalnya kita punya uang 10 juta, 20 juta. Beli baju yang bagus, 200.000 misalnya. Ini menampakkan nikmat dari Allah. Kita punya uang puluhan juta, tapi beli baju harga serba 35. Boleh nggak? Ya boleh, tapi kurang pas. Karena Allah yang ngasih rizki. Punya mobil bagus boleh nggak kira-kira? Boleh. Islam tuh nggak kaku gitu loh. Boleh, kaya boleh, silahkan. Tampakkan kita punya mobil bagus, punya motor bagus, pakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kajian, ke masjid, menjenguk orang tua, ajak orang tua jalan-jalan, ibadah, Yang nggak boleh gimana? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mas, ini nikmat yang kamu punya dari Allah. Oh, tidak baca. Ini karena aku ini melok kelas bisnis. Karena aku bisa jual beli tanah, makanya aku bisa beli mobil ini. Nah, ini menolak kebenaran. Atau dia wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Mangkonyo akhi, begawi, mangko pacak beli mobil. Nah, ini mulai meremehkan manusia, ini nggak boleh. Tapi memang kalau dia punya kendaraan, punya rumah, punya mobil, dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beli rumah bagus, niatnya untuk apa? Agar istri sama anak-anaknya atau orang tuanya nyaman di rumah. Ini bisa berpahala, ikhwan. Tidak menyombongkan diri. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memvonis saudara kita. Sudahlah, sombong kau nih. Lihat saudaranya pakai baju bagus, sudahlah, sombong itu, riak dia tuh. Padahal ini amalan apa? Amalan hati. Allah yang tahu isi hati kita, yang tahu isi hati saudara kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat sesuatu dari saudara kita, teman kita, yang itu mungkin nggak pas sama kita, kita harus apa? Memberikan 70 uzur. Dia udah negur kita nih. Oh, mungkin dia udah nengok.
Oh, dia pakai baju bagus. Oh, mungkin dia emang dapat rezeki beli baju bagus. Jangan kita mengatakan, sudahlah dia tuh, sudahlah. Korupsi dia tuh, sudahlah dia tuh. Ini yang sakit siapa? Hati kita, ikhwan. Berarti ada sesuatu, ada something di dalam hati kita gitu loh. Kalau kita punya sesuatu, ya, dan kita mau menampakkan karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nggak masalah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun syukur yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara rukun syukur yaitu melakukan amalan, ya, yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, itu ridho kepada kita. Nah, ini penting, ini rukun syukur. Kita melakukan amalan-amalan yang membuat Allah itu ridho sama kita. Di antaranya apa? Ya, sholat tepat waktu, ya, apa lagi? Puasa. Ya, semua ibadah, jenis ibadah. Ibadah itu apa? Segala sesuatu yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semaksimal mungkin, semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya semampu kamu. Wah, saya nggak bisa sholat ini apa? Kita nggak bisa puasa Senin Kemis. Kita capek, kita kerjanya lapangan, nggak bisa Senin Kemis. Tapi kita punya amalan sholat malam misalnya. Kita bisa sholat malam. Atau kita bisa sholat duha. Atau kalau kita nggak bisa semua, kita bersedekah dengan harta kita. Ini kita punya amalan-amalan yang membuat Allah itu ridho terhadap kita. Sudah paham ya? Ini tentang syukur, ikhwan. Sebenarnya sudah pernah kita bahas ini, tapi nggak apa-apa. Dan kemudian, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang pertama dalam kitab Tauhid, ya, tentang bab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan surat Fussilat ayat yang ke-50. Walain azaknahu rahmatan minna min ba'di darra'a masathu layakulanna hadzali. Nah, ini kayak omongan orang-orang belakangan ini. Dan jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, melimpahkan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kemudian dia mengatakan layakunna hadzali. Ya, ini nih emang hak saya. Ini adalah hakku. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang model seperti ini. Kemudian ditafsirkan ayat ini oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid ini murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anak dari sahabat yang mulia, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anak kecil, ya, yang Ibnu Abbas ini anak kecil atau remaja yang pemahaman ilmu agamanya luar biasa. Ini Ibnu Abbas suka diajak rapat sama petinggi-petinggi para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, diajak rapat. Karena apa? Dia memiliki pemahaman agama yang bagus. Kemudian, ya, dia punya murid namanya Imam Mujahid. Nah, Mujahid ini mengatakan tafsir ayat ini, maksudnya ketika dia mengatakan hadzali, ya ini hak saya dapat ini saya tuh pantas dapat ini. Beliau mengatakan maksudnya orang ini mengatakan ini adalah karena jerih payahku, karena kesusahanku, dan akulah yang berhak mendapatkannya. Setelah dia kesusahan, dia kesusahan nih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon, dia nangis, Robi, kalau misalnya dia terlilit hutang, dia punya masalah finansial, dia nggak punya apa-apa lagi, dia berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkailah apa yang telah kau karuniakan kepadaku. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Setelah Allah kabulkan, ekonominya sudah stabil, dia mengatakan apa? Ya ini saya pantas dapat ini gitu. Ini mirip perkataan
Qarun. Nanti insya Allah kita bahas ya. Ya saya kayak gini, saya punya ini karena saya itu pantas mendapatkannya. Ya karena saya kerja keras. Ikhwan, seandainya kekayaan itu diukur dari kerja keras ya, mungkin saudara-saudara kita yang kuli bangunan itu lebih kaya daripada kita. Kalau kekayaan itu diukur dengan bekerja 24 jam, ya mungkin warung-warung kopi 24 jam, minimarket, warung Madura yang buka 24 jam, ya menjadi manusia paling kaya sedunia mungkin, ya, bukan se-Indonesia lagi. Ya. Tapi Allah itu memberikan rizki kepada yang dia kehendaki. Ya. Ada orang kerjanya santai, posting, dapat duit. Ya. Postingin barang temennya, dapat duit. Gampang, kayak enak banget itu loh hidupnya. Gampang banget nyari rezeki. Ya itu karena Allah mudahkan. Ada saudara kita yang kerja dari pagi sampai sore ya. Di lapangan misalnya dia ngambil barang-barang bekas, kemudian dia dikumpulkan, dia jual. Ya kayak gitu-gitu aja kehidupannya ya. Itu terserah Allah, bukan tanda kemuliaan ya. Kita dikasih harta yang banyak bukan berarti Allah memuliakan kita. Allah membuat kita miskin bukan berarti Allah menghinakan kita. Nah ini konsepnya. Masa kita mau iri sama saudara kita yang punya yang punya kelebihan? Kita pakai motor biasa, saudara kita pakai motor besar misalnya. Masa kita mau iri? Sedangkan yang kita punya ini hisapnya udah cukup berat loh. Lihat saudara kita, teman kita punya rumah bagus, kita masih ngontrak misalnya. Masa kita iri? Padahal kontrakan kita ini hisapnya udah berat loh. Jangan dikira kontrakan kita tidak dihisap. Dipakai untuk apa kontrakan ini? Ini semuanya cukup berat. Masa kita mau iri? Ini nggak boleh. Ala kulli hal, ditambahkan oleh Ibnu Abbas, gurunya Imam Mujahid tadi, kalimat hadzali, ya ini karena saya pantas mendapatkannya, karena ini hak saya. Maksudnya adalah ini adalah karena diriku sendiri. Kemudian Syekh membawakan dalil yang kedua, surat Qasas ayat yang ke-78. Qala innama autituhu ala ilmin indi. Kemudian ya, Allah menceritakan tentang Qarun. Qarun ini siapa? Qarun ini orang kaya di zaman Nabi Musa. Yang hartanya itu dipikul oleh 10, ya bukan hartanya, kunci gudangnya ya, satu gudangnya itu dipikul oleh 10 orang dewasa. Kuncinya aja loh. Bukan emasnya, bukan hartanya, tapi kunci gudangnya dipikul oleh orang yang berbadan besar. Hartanya di mana-mana. Sampai sekarang kalau kita nemu emas ya, harta Qarun katanya. Harta Qarun itu dari situ, Pak. Harta Qarun. Wah, ini harta Qarun nih, harta Qarun. Itu orang kaya di zaman Nabi Musa. Apa kata Qarun? Innama autituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini diberi harta, diberi kekayaan ini tidak lain dan tidak bukan karena ilmu yang saya miliki. Sama nggak kira-kira sama kelakuan orang-orang belakangan? Ya saya ini kaya, ya saya ini pintar, banyak duit, ya karena ilmu. Kalau kamu mau kayak saya, kamu harus berilmu dulu. Ini sombong namanya. Ini perkataan Qarun. Harusnya gimana? Alhamdulillah. Kalau dia mengatakan, ada seseorang nih, kita ambil studi kasus lah, teman kita punya rumah baru. Wah, Masya Allah ya, antum punya rumah baru sekarang. Wah, Alhamdulillah. Ini karena aku bisnis, jual beli misalnya. Alhamdulillah, ini karena saya bisnis pakaian, dia bisnis jual beli tanah misalnya. Ini boleh, karena apa? Ada kalimat memuji Allah di depannya. Paham ya? Padahal simple ya, tapi ini membedakan antara tauhid dan syirik. Wah, Masya Allah ya, antum sekarang punya mobil baru. Alhamdulillah. Kemarin habis jual tanah mertua. Boleh nggak kira-kira, Pak? Ya kalau dikasih nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oh ini Dimas, ini tanah 1 hektar, ini ambil lah, nggak apa-apa. Ya.
mau dijual, mau dibawa pesantren, terserah situ. Kalau mertua udah ngomong kayak itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau diam-diam ngambil tanah mertua dijual nggak boleh. Wah, alhamdulillah kemarin aku diam-diam jual tanah mertua. Alhamdulillah diam-diam jual tanah mertuanya nggak boleh, haram. Mau dia punya warisan kek, mau dia dikasih siapa kek, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua rezeki. Mau dia perintis kayak mau jadi pewaris nggak masalah ya. Kita kerja juga buat anak kan. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mengatakan oh, ini semua karena saya hebat, ini semua karena saya berbisnis, bukan ya. Tapi katakan alhamdulillah karena saya berbisnis, saya memiliki usaha, saya punya kebun misalnya, nggak masalah ya. Kemudian ya, cukup nggak nih? Wah, setengah jam soal cukup ya. Ada hadis yang panjang nih, hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala tentang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sini Mas. Mas suruh salat sini. Kemudian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Inna salasatan min bani Israil." Ada 3 orang. Ini kisah nih. Ada 3 orang dari golongan Bani Israil. Siapa mereka? Abroso, wa aqra'a, wa a'ma. Yang pertama, ya, orang ini punya penyakit kusta. Kusta ini kayak penyakit kulit ya. Kusta. Yang kedua, orang ini palanya botak. Dan yang ketiga, orang ini a'ma, buta. Orang ini buta. Fa'aradallah an yabtaliyahum. Kemudian ya, Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah menguji mereka bertiga. Fa ba'atsa ilaihim malakan. Allah mengutus malaikat kepada mereka, mengutus seorang malaikat kepada mereka bertiga. Fa'atal abroso, maka datanglah malaikat kepada orang yang pertama, yaitu orang yang kusta. Faqal ayu syai'in ahabba ilaik. Kemudian malaikat itu mengatakan, apa sesuatu yang kamu inginkan saat ini? Apa sesuatu yang kamu inginkan? Kemudian orang ini menjawab, launun hasanun wajildun hasanun. Dia menjawab rupa yang bagus, wajah yang tampan, kulit yang indah. Wa yazhabu anni alladhi qadharani an-nasa bihi. Kemudian saya pingin hilang, atau saya pengen rupa yang bagus, kulit yang ini, dan penyakit yang menjijikkan ini ya, pergi dari saya atau hilang. Karena banyak orang yang jijik, banyak orang yang pergi karena melihat penyakit saya, kata orang yang kusta tadi. Kusta, bukan kista ya, kusta, penyakit kulit. Kemudian diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu, serta diberikan dia wajah yang tampan, kulit yang indah. Kemudian malaikat ini bertanya lagi. Malaikat ini bertanya, fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Malaikat ini mengatakan, apa kekayaan? Oh, ini bukan arti dari tadi ya. Apa kekayaan yang kamu inginkan? Ayu syai'in ahabba ilaik.
Apa yang kamu inginkan sekarang? Nah, orang ini menjawab, onta atau sapi. Kemudian malaikat memberikan unta, ya, bakoro dan ibilu, yang yaitu unta. Dan malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi keduanya. Kemudian, ya, malaikat mendatangi orang yang botak. Sambil dia bertanya, apa sesuatu yang kamu inginkan? Kita persingkat aja, karena ini cukup panjang ini. Apa sesuatu yang kamu inginkan pada orang yang botak? Orang yang kusta tadi diberi apa? Diberi wajah yang bagus, wajah yang tampan, kulit yang indah, dan penyakitnya pergi. Ini permintaan yang kusta. Kemudian kekayaan apa sih yang kamu pingin? Saya pingin sapi atau unta. Kemudian diberikan sapi. Sapi yang diberikan seekor unta, diberikan seekor unta yang bunting, yang besar, yang terbaik. Kemudian dia didoakan, semoga Allah memberkahi kepadamu, ya, dengan unta ini. Orang yang botak, ketika ditanya apa yang kamu inginkan, ya, dia menjawab rambut yang indah, ya manusiawi ya. Kita nggak punya rambut nih, bukan rambut dicukur, bukan, karena botak dari lahir. Ya. Dia iri lihat orang yang punya rambut. Dia menjawab rambut yang indah. Dan apa yang menjijikkan dalam kepalaku ini hilang. Ya mungkin dia kepalanya ada penyakit, ya kita nggak tahu ya. Yang ada dalam kepalaku ini hilang. Sesuatu yang menjijikkan dalam kepalaku ini hilang. Maka diusaplah kepalanya. Diusap kepalanya. Dan malaikat bertanya, setelah diusap, tumbuhlah rambut yang sangat indah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang kamu inginkan saat ini? Yang kamu senangi itu apa? Dan orang botak ini menjawab, sapi atau unta. Kemudian malaikat memberikan seekor sapi yang bunting sambil dia mendoakan, semoga Allah memberkahi onta ini kepadamu. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga. Yang ketiga itu siapa? Yang pertama kusta, yang kedua botak, yang ketiga orang yang buta. Orang yang buta. Sambil dia bertanya, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Kamu sekarang tuh paling pengen apa? Ya normalnya ya orang yang buta pasti dia pengen melihat. Ya. Dan dia menjawab, semoga Allah berkenan. Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia. Ya. Sehingga aku dapat melihat manusia. Maka diusaplah wajahnya, dan seketika Allah kembalikan penglihatannya. Kemudian malaikat itu bertanya, ya, malaikat bertanya, fa ayyu al-mali ahabba ilaik? Harta apa yang paling kamu inginkan sekarang? Kemudian orang buta ini menjawab, ya, orang yang buta kemudian bisa melihat tadi, ya, dia menjawab, al-ghanam. Apa ghanam? Kambing. Saya pengen kambing. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian diberikan kepadanya kambing yang sedang bunting. Fantaja hadzani wa walada hadza. Fakana li hadza wadin minal ibli wa li hadza wadin minal baqarah wa li hadza wadin minal ghanam.
Kemudian berkembang biaklah. Kata perawi hadis ini, kemudian berkembang biaklah ontanya, sapinya, dan kambing tersebut. Sehingga yang pertama memiliki satu lembah onta. Orang yang kusta tadi, karena dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang diberikan kepadanya, ya onta tadi, berkembang biak. Nanti dikasih onta yang hamil. Ontanya beranak terus sampai memiliki satu lembah onta. Kemudian orang yang memiliki sapi bunting, sapinya melahirkan terus berkembang sampai dia memiliki satu lembah. Dan yang ketiga, orang yang buta, kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kambing yang bunting, yang bagus, yang terbaik, berkembang biak menjadi satu lembah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, melanjutkan sabdanya, Summa innahu atal abrasa fi suratihi wahayatihi. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kusta, penyakit kusta, abros, penyakit kusta. Malaikatnya nyamar mendatangi orang yang penyakit kusta yang sembuh tadi dalam keadaan dia punya penyakit kusta. Persis plek ketiplek sama kondisi dia sebelum dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini mengatakan, rajulun miskinun qadi qata'atu bil hibalu fi syafari. Aku ini orang miskin, katanya. Telah terputus segala jalan bagiku. Jadi nggak ada jalan keluar lagi. Ya. Untuk mencari rezeki maksudnya. Udah bingung mau kemana lagi, mentok. Sehingga tidak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda. Ini tauhidnya nih. Kalau bukan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Jadi dia nggak mengatakan, kalau bukan ditolong kamu, saya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi bukan seperti itu. Kalau bukan karena Allah dan kamu, ya saya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Wallahi, demi Allah katanya. Demi Allah yang telah memberi kamu wajah yang tampan, memberi kulit yang bagus, dan kekayaan yang banyak. Aku minta kepadamu satu ekor unta saja. Untuk bekalku meneruskan perjalanan. Ya, entah unta ini dijual nanti, entah untuk apa. Yang penting dia bisa melanjutkan perjalanan. Tapi permintaan ini ditolak ya, sama orang yang tadinya apa tadi? Kusta. Ya, setelah dia kaya, sudah sembuh, ada orang minta, ditolaknya. Ya. Wah, ini tanggung jawabku masih banyak, jadi nggak bisa aku ngasih kamu. Kemudian malaikat itu berkata, kayaknya saya pernah melihat kamu dulu. Saya tuh kenal sama kamu. Bukankah kamu dulu orang yang miskin? Dan kamu punya penyakit kusta. Atau lepra ya bahasanya. Kamu punya penyakit kayak saya lah. Orang pun jijik lihat kamu dulu. Kemudian Allah memberikanmu harta kekayaan. Nih kamu jadi kayak gini. Kenapa kamu udah sembuh, udah kaya, saya minta aku nggak dikasih. Kemudian orang ini mengatakan, harta kekayaan ini warisan dari nenek moyangku. Yang nenek moyangku yang sangat terhormat dan mulia. Kemudian malaikat menjawab, jika kamu berdusta, pasti Allah akan mengembalikan kamu seperti keadaan kamu dulu. Ini satu orang, kalau dia berdusta. Kemudian malaikat mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak. Berkepala botak dan menyerupai dirinya dulu. Plek-ketiplek. Ketika dia masih botak. Kemudian dia berkata, sebagaimana dia berkata kepada orang yang kusta tadi. Saya ini orang miskin, ya, saya rajulun miskinun, ya, saya orang laki-laki miskin, ya, saya dalam perjalanan, saya kehabisan bekal, saya sampai bingung lagi nih mau kemana nih. Ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kayak gitu ya. Ya kayak orang-orang inilah butuh bantuan lah.
Kalau bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya nggak bisa melanjutkan perjalanan saya. Ya. Boleh nggak saya minta 1 ekor sapi kamu untuk melanjutkan perjalanan saya? Sama jawabannya. Oh nggak bisa, saya masih banyak tanggungan. Saya nggak bisa ngasih kamu afuahan. Ya. Loh, bukannya kamu dulu botak, kamu dulu penyakitan, ada sesuatu yang menjijikan sama kayak saya. Sekarang Allah sudah kasih kamu kekayaan, kenapa kamu nggak mau ngasih saya? Oh enggak, saya ini kayak gini karena dapat warisan atau yang aukamakol atau sejenis yang dia katakan lah. Saya seperti ini karena saya dapat warisan, menjual harta orang tua saya, sehingga saya memiliki 1 lembah sapi. Lembah itu apa? Padang yang luas ya, padang yang luas dan penuh dengan sapi. Mungkin antum pernah lihat di YouTube kayak di Australia gitu ya. Nah, itu lembahnya masya Allah ya. Dipenuhi dengan sapi. Di New Zealand ya, penuh dengan sapi. Kata malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu bohong, pasti Allah akan kembalikan kamu dalam keadaan kamu dulu. Seperti kamu dulu. Nah ini yang ketiga. Malaikat mendatangi orang yang sebelumnya buta. Bismillah. Dengan menyerupai keadaan orang buta yang dulu. Saat dia masih buta. Kemudian dia mengatakan rajulun miskinun wa ibnu sabilin qalin qata'at bi hibalu fi safar. Saya ini orang miskin ya. Saya ini orang miskin. Saya orang miskin yang kehabisan bekal fisabilillah ya. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kalau fisabilillah, ya dia berjuang di jalan Allah. Kayak misalnya santri, yang itu fisabilillah ya kawan. Termasuk kategori fisabilillah. Saya ini orang miskin dalam perjalanan. Saya kehabisan bekal dan terputus segala jalan kuala, bingung lagi lah mentoknya nak minta kemana. Untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini. Sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Ini kata malaikatnya. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta 1 ekor kambing aja. Untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang yang diberi nikmat oleh Allah tadi, dia mengatakan, sungguh aku dulu buta. Sungguh aku dulu buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah yang kamu sukai dari hartaku ini. Jadi sama kayak saya dulu gitu. Sungguh saya dulu sama kayak kamu, saya dulu buta. Kamu ambillah mana yang kamu sukai. Dan tinggal apa yang kamu nggak suka. Wallahi, saya tidak akan mempersulit kamu dengan mengembalikan sesuatu yang telah kamu ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tadi berkata, tahanlah hartamu. Karena sesungguhnya engkau ini hanya diuji oleh Allah. Allah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu. Jadi kesimpulannya, 2 orang tadi karena dia tidak mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia kembalikan. Allah kembalikan keadaan seperti dulu. Ini pelajarannya apa ya kawan? Kita dulu miskin. Kita bukan apa-apa. Setelah Allah kasih kita nikmat sekarang, jangan sombong. Jangan sombong. Kita mungkin punya sekarang nih, ya nggak semua ya. Nggak semua. Ya mungkin ada yang terlahir dari keluarga yang kaya, ya Allah mudahkan alhamdulillah. Kita dulu pernah miskin. Lihat teman kita nih butuh uang nih. Misalnya, ya uang yang kira-kira kita mampu membantunya. 100, 200 lah. Mungkin untuk beli pampers anaknya, untuk beli popok anaknya, untuk beli susu anaknya. Kita dulu pernah ke kondisi seperti itu. Ketika kita sudah kaya, jangan sombong. Kita punya uang 200 ribu nih, misalnya. Dia minjem 100.
Kasih nggak kira-kira? Wih, kalau aku kasih, cak mana besok? 2 hari lagi nih. 2 hari lagi siapa? Ini cak mana aku nak beli bensin untuk berangkat kerja? Padahal yang ngasih rezeki siapa, Yohan? Allah. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Mungkin hakikatnya sedekah kita, harta kita berkurang. Tapi pasti Allah akan ganti. Lihat orang yang susah nih, ngemis, minta misalnya. Kalau kita lihat dia memang butuh, kakek-kakek mungkin ya, atau lihat kakek-kakek yang bawa dagangan, ya kita kasihan, ya manusiawi ya. Kita beli dagangannya, kita lebihkan. Terlepas dia mau nipu, mau apa, itu urusan dia. Yang penting kita niatnya apa? Membantu. Paham ya? Ya, tapi kalau ada orang yang masih muda, ngemis ya jangan dikasih, kawan. Atau ngamen ya nggak usah dikasih. Ya. Karena ada beberapa ulama mengatakan haram, ya nggak boleh. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, hubungan antara hubungan antara hadis ini atau bab ini dengan kitab tauhid ya. Ini kata Syekh Shalih Utsaimin ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau seseorang menisbatkan kenikmatan kepada perbuatan dan usahanya, maka ini sebuah kesyirikan ya, dalam tauhid rububiyah. Bismillah. Ada seseorang menisbatkan kenikmatan karena kepadanya, yaitu karena perbuatan dan usahanya, maka ini syirik. Syirik apa tadi? Syirik besar apa kecil? Kecil. Tapi dosanya sangat besar. Dan kalau dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, tapi dia menyangka bahwa dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya bukan murni kebaikan dari Allah, ya karena memang dia ahli, maka ini adalah kesombongan dalam tauhid uluhiyah. Dia diberi nikmat oleh Allah, tapi dia mengatakan bahwasanya ya saya ini karena ahli dapat ini, karena saya bisnis, saya punya ini punya itu ya karena saya bisnis. Kalau saya nggak bisnis, saya nggak bisa punya ini. Ini kesombongan dalam tauhid uluhiyah. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Di antara salah satu misi utama dari iblis itu adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Tutorial sakit hati paling cepat, ikhwan. Lihat orang di atas antum. Mas, sakitnya rasanya. Kawan sekolah mungkin peringkatnya lebih tinggi kita daripada dia. Tapi sekarang udah Masya Allah. Udah luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita lihat yang modelnya kayak gini, apa yang terjadi? Sakit hati. Makanya kalau masalah dunia, ikhwan, afwan, kalau membandingkan diri kita itu kepada orang yang lebih solih daripada kita. Kalau mau membandingkan diri, jangan sama orang yang di atas kita. Masalah dunia. Bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Unzur man huwa asfala minkum wala tangdur man huwa fauqa minkum. Kalau urusan dunia, ikhwan, lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Agar apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Antum pakai Honda Win misalnya. Oh, nyebut merek ya. Motor tua lah. Lihat orang pakai motor terbaru. Waduh. Ini kalau misi iblis nih berhasil,
ya pasti kita mulai, wah lemaknya dia punya motor kayak ini. Antum tahu nggak? Ada orang lain yang melihat kita tuh kayak gitu. Wih lemaknya dia pakai motor itu ya. Kapan lah bisa kebeli? Kita juga lihatnya kayak gitu sama orang. Ini misi iblis nih, terus dibuatnya kayak gitu. Dibuatnya apa? Kita tidak bersyukur. Kita punya motor biasa-biasa aja, tapi bisa mengantarkan kita kerja. Bisa mengantarkan kita kajian. Bisa mengantarkan kita jenguk orang tua. Ini sebuah nikmat yang besar. Ini sebuah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya tentang iblis dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17. Qala fabima akhwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqima thumma latiyannahum min bani aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini misinya iblis nih. Karena engkau, wahai Allah, engkau telah menghukum saya sesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ini iblis nih. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan kau akan mendapati mereka banyak yang gak bersyukur. Lah punya istri, ya, Masya Allah, istri satu nih misalnya, bertakwa kepada Allah, ya. Support kita dengan akhirat, ya. Kita sholatnya lalai diingatkan, ya. Masih kurang bersyukur. Padahal satu istri yang mengantarkan antum pada ketakwaan itu lebih baik. Sudah paham ya? Bukan kita membenci syariat ya, bukan ya. Tapi satu yang membuat kita bertakwa kepada Allah tentu lebih baik. Punya dua tapi ujub, tapi sombong. Wah gimana ini? Ya. Allah alam bisawab. Dan ikhwan, ya, yang paling banyak terkena makarnya iblis itu adalah wanita. Wanita ini yang paling banyak masuk neraka karena godaan iblis. Di antara cara iblis untuk menggoda wanita apa? Dibuatnya dia hasad atau iri, atau dia capek. Dibuatnya istri kita ini, wanita ini capek ngurusin rumah. Nah ini, mulai dengan bersyukur dengan istri. Sudah difasilitasi sama suaminya. Udah dek, kamu nggak usah kerja, kebutuhanmu saya cukupin semua. Ya. Ini kalau laki-laki yang bener nih. Laki-laki yang rojulun hakikiyun, laki-laki sejati lah. Kamu di rumah, kebutuhanmu kita penuhi. Ya kalau belum mampu ya nggak masalah ya. Istri wanita kerja juga nggak haram. Wanita kerja itu boleh. Tapi ada batasan syariatnya. Tapi kalau ada suami yang sudah mengatakan, udah deh, aku yang kerja keras banting tulang di luar, kamu udah usah tahu. Kamu penting di rumah ngurus anak aja. Ya. Tiap sore jalan-jalan, weekend jalan-jalan. Ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi apa? Dibuatnya wanita ini mulai bosan, capek. Wah capek, lemak jadi wanita karir kayak gini. Wanita karir di luar sana pengen juga kayak dia. Woi lemaknya jadi ibu rumah tangga ya, udah kejar target, akhir bulan udah pening. Ya. Kalau kata orang Jawa itu apa sih? Sawang sinawang. Lihatnya enak tapi nggak enak. Oh, kita lihat orang lihat, oh Masya Allah mobilnya bagus, gitu kan, rumahnya bagus. Antum nggak tahu cicilannya sebulan berapa. Ya. Cicilan sebulan 11 juta, 12 juta, pusing nggak kira-kira? Pusing wah. Ya kalau bisnisnya lancar terus, kalau enggak gimana? Ya. Meleset. Ya. Tapi kalau wanita ini rentan, ya, rentan kena tipu daya iblis. Ya. Salah satu gampangnya tadi apa? Contoh gampangnya tadi, ya, dibuatnya dia bosan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW melihat penduduk surga, ngintip ke surga, surga ya.
Yang paling sedikit itu wanita, ya. Dan wanita itu paling banyak masuk neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka ini banyak yang kufur. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Mereka itu kufur dengan suaminya. Diberi kurang terus. Diberi sekian, kurang. Masih ini skincare baik kurang. Nah, ini mulai enggak bersyukur dia. Tapi kalau ngasihnya 3 juta, 2 juta enggak apa-apa ya. Tapi kalau ngasihnya tuh ini Dek 200.000 sebulan ya Dek. Wah, ini antum yang perlu digembleng dulu nih. Sebulan ngasih 200.000. Dek, saya bisa ngasih ini. Tapi hobi suaminya mahal, nggak boleh. Ya. Harus penuhi kebutuhan rumah tangga dulu. Ya. Dan wanita ini paling banyak masuk neraka gara-gara dia kufur. Kufurnya sama siapa? Sama suami, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana kufurnya? Nggak berterima kasih. Nggak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.